Adi saat itu sedang menikmati libur semester saat ia masih di bangku sekolah dasar, bermain ke salah satu bukit di kampungnya. Bukit itu terkenal angker. Banyak orang-orang yang naik ke atas bukit itu, namun pada akhirnya tersesat di sana. Bukit itu juga jarang sekali terjamah oleh manusia. Orang-orang di sana hanya melakukan aktivitas seperti bertani hanya di bawah bukit itu. Bukit itu tak serimbun bukit-bukit lainnya, namun menurut pengakuan orang yang pernah tersesat di sana, mereka akan didatangi oleh sosok nenek-nenek yang meminta tolong untuk diantarkan ke rumahnya yang terletak di atas bukit itu. Inilah kisah dari Adi. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa, maka akan aku kisahkan semuanya. Suatu hari Adi bermain di bukit itu. Awalnya, ia hanya bermain di bawah bukit itu bersama Dadan temannya untuk mencari ranting-ranting pohon yang akan mereka gunakan untuk membakar ubi yang telah mereka dapatkan dari kebun milik Paman Adi. Setelah mengumpulkan ranting-ranting kering, mereka hendak pergi ke gubuk ladang Paman Adi. Tergopoh-gopoh Dadan berlari terlebih dahulu meninggalkan Adi di belakang karena ia melihat seekor burung yang cantik dan ingin menangkapnya. Adi tak bisa mengejar Dadan karena ia harus membawa tumpukan ranting-ranting yang telah mereka kumpulkan. Adi terus berjalan perlahan dan ternyata Adi terjatuh karena kakinya tersandung oleh akar pohon. Ranting-ranting kering pun jatuh berserakan dan Adi berusaha untuk mengumpulkan ranting-ranting itu kembali. Saat itu, nampaknya Dadan sudah pergi terlalu jauh meninggalkan Adi sendirian. Setelah ranting-ranting itu berhasil Adi kumpulkan, kembali ia pun lantas melanjutkan perjalanannya. Tepat di samping batu yang besar di bukit itu, Adi melihat seorang nenek yang sedang duduk dan nampak kelelahan dengan dedaunan yang mengisi penuh bakul bambu yang dibawa nenek itu. Tak lama nenek itu memanggil Adi dan meminta tolong agar Adi bersedia membantunya untuk membawa barang-barang bawaan nenek itu ke gubuknya yang berada di atas bukit itu. Awalnya Adi menolak dengan alasan ia juga harus membawa ranting-ranting itu sambil memperlihatkan barang bawaan Adi ke nenek itu. Namun nenek itu terus membujuk Adi agar mau mengantarnya. Karena merasa kasihan, akhirnya Adi pun bersedia membantu nenek itu. Adi pun langsung membawa bakul bambu nenek itu yang penuh dengan dedaunan yang ia tak tahu daun apa yang memenuhi keranjang itu. Sang nenek berjalan terlebih dahulu di depan dan Adi terus mengikuti langkah nenek itu sambil mengingat-ingat jalan agar Adi tersesat saat ia pulang nanti. Baru berjalan beberapa langkah
sang nenek berhenti dan berkata bahwa mereka sudah sampai di atas bukit, dan berkata di depan adalah gubuk tempat tinggalnya. Saat itu Adi melihat ke depan, dan benar, Adi saat itu sudah berada di atas bukit dan merasa heran karena baru beberapa langkah saja mereka sudah berada di atas bukit. Padahal tadi Adi menemukan nenek itu di bawah bukit, dan seharusnya perjalanan dengan berjalan kaki dari bawah bukit ke atas bukit akan memakan waktu yang agak lama. Saat itu juga Adi melihat istana megah yang disebut gubuk oleh nenek itu. Adi baru tahu kalau ada istana semegah dan semewah itu di atas bukit. Saat itu Adi merasa tercengang saat melihat langsung istana itu. Kemudian nenek itu langsung mengajak Adi masuk ke istana itu agar Adi dapat beristirahat sejenak. Saat baru memasuki istana itu, Adi langsung terpesona karena semua barang-barang di istana itu terbuat dari emas yang berkilauan, dan banyak pelayan yang menyambut kedatangan Adi dan nenek itu. Adi kemudian diarahkan untuk duduk di atas kursi yang sangat empuk. Nenek itu datang kembali menghampiri Adi dengan membawa makanan dan minuman yang sangat banyak dan enak yang belum pernah Adi makan sebelumnya. Adi pun sangat lahap memakan semua makanan yang diberikan nenek itu. Setelah puas melahap segala makanan, Adi pun mulai mengantuk. Kemudian ia memejamkan matanya, dan saat itu juga ia dihampiri oleh nenek tadi dan meminta Adi untuk tidur di kamar yang sudah disediakan. Tanpa menolak, Adi pun langsung mengiyakan perkataan sang nenek. Ia pun lantas membaringkan badannya di atas kasur yang sangat empuk di kamar itu dan tertidur. Setelah cukup tertidur, Adi pun terbangun kembali dan hari masih terang. Adi pun langsung mencari nenek itu untuk berpamitan karena ia harus segera pulang sebelum matahari terbenam. Saat baru berjalan keluar kamar, ternyata nenek itu berada di belakang Adi dan menepuk bahunya, yang membuat Adi terkejut. Melihat sang nenek, Adi pun lantas berpamitan. Namun sang nenek tidak mengizinkan Adi pulang dan meminta Adi untuk menjadi cucu nenek itu dan menemani nenek itu di sana. Tentu saja Adi pun menolak dan tetap ingin pulang. Saat itu sang nenek meminta Adi untuk makan terlebih dahulu sebelum pulang. Mendengar permintaan sang nenek, Adi pun mengiyakan kembali perkataan sang nenek. Hidangan yang begitu banyak pun dihantarkan oleh nenek itu dan beberapa pelayan ke hadapan Adi hingga memenuhi meja di hadapannya. Hidangan yang begitu banyak pun dihantarkan nenek itu dan beberapa pelayan ke hadapan Adi hingga memenuhi meja di hadapannya. Melihat semua makanan itu, Adi langsung melahapnya kembali hingga tak menyadari para pelayan Adi dan nenek itu telah hilang dari hadapannya. Saat itu juga ia mendengar suara Pak Jamal yang ia kenali sedang memanggil dirinya. Pak Jamal ini adalah salah satu sesepuh di kampungnya yang melihat Pak Jamal di depan pintu istana itu yang lebar dan meminta Adi untuk segera menghampirinya. Namun Adi menolak dan mengajak Pak Jamal untuk ikut menyantap makanan yang sangat enak itu. Namun saat itu juga Pak Jamal membentak Adi untuk segera menghampirinya. Mendengar bentakan Pak Jamal, akhirnya Adi bangun dari tempat duduknya dan berniat menghampiri Pak Jamal. Ia pun lantas mulai melangkah untuk menghampiri Pak Jamal.
Namun baru beberapa langkah, dirinya ditarik oleh sebuah tangan yang besar hingga membuat tubuh Adi terseret kembali ke tempat duduknya. Pak Jamal terus meminta Adi segera menghampirinya, namun tangan yang besar itu terus menarik Adi. Melihat tangan yang besar itu membuat Adi ketakutan dan meminta Pak Jamal untuk membantu Adi melepaskan tubuhnya dari cengkeraman tangan itu. Saat itu Pak Jamal terlihat menundukkan kepalanya seperti sedang membaca sesuatu. Hingga akhirnya Adi melihat kilatan api yang menyambar tangan yang mencengkeramnya hingga terbakar, dan Adi segera berlari menghampiri Pak Jamal. Akhirnya Adi berhasil menghampiri Pak Jamal, dan Pak Jamal meminta Adi untuk melihat ke belakangnya di mana istana dan hidangan tadi berada. Alangkah terkejutnya Adi bahwa di belakangnya bukanlah istana, namun hanya sebuah pohon yang rindang, dan ia makan tadi bukanlah makanan lezat, namun hanya setumpuk kotoran dan dedaunan yang terdapat cacing-cacing di atasnya. Saat itu Pak Jamal menenangkan Adi dan memberitahu Adi kalau ia sudah tidak pulang selama 1 minggu, dan membuat orang-orang di kampungnya panik. Tak berselang lama warga dari kampung pun datang menghampiri mereka, lengkap dengan pentungan di tangannya. Ayah Adi datang dari belakang kerumunan dan langsung menghampiri Adi dan menanyakan kemana saja ia selama seminggu itu. Kemudian Adi hanya menjawab bahwa ia hanya mengantarkan seorang nenek ke sebuah istana yang nenek itu sebut gubuk di atas bukit. Dan ia belum merasakan pergantian hari. Makanya Adi tidak merasa menghilang ataupun tersesat. Itulah kisah Adi yang ternyata Adi diculik oleh sosok nenek-nenek di bukit itu. Namun Adi tidak menyadari hal itu karena ia belum merasakan pergantian hari. Itulah kisah dari Adi. Terus dukung channel ini agar cerita-cerita seram dapat selalu tersaji untuk Anda.